Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Allahumma amin. Baiklah, di sini Ana akan menyampaikan kultum dengan tema gibah. Gibah atau menggibah sangat erat hubungannya dengan remaja zaman sekarang. Pintar sekali syaitan menggoda remaja yang pemikirannya masih labil, yang masih mencari jati diri mereka sebenarnya. Gosip itu syaitan selipkan secara semu pada obrolan spontan para remaja. Padahal kegiatan menggibah, ngerumpi, ngerasani, menggosip, dan sejenisnya semuanya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan darimu prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu saja kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dari potongan ayat di atas, kita tahu bahwa Allah terang-terangan melarang kegiatan yang disebut gibah atau menggosip. Bahkan ditegaskan lagi bahwa gibah itu ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kita tidak merasa jijik? Gibah itu buruk. Ketika menggunjing orang lain selain kita mendapat dosa, tanpa kita tahu amal baik kita akan berpindah ke orang yang kita gunjingkan itu. Gibah itu buruk. Ketika menggunjing orang lain selain kita mendapat dosa, tanpa kita tahu amal baik kita akan berpindah ke orang yang kita gunjingkan itu. Bahkan gibah dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena apabila orang yang kita gunjingkan itu tahu, tidak menutup kemungkinan akan semakin renggang hubungan antar keduanya. Mungkin bisa jadi saling membenci dan ukhuwah Islamiyah antara keduanya pun hilang. Padahal memutus silaturahmi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam kegiatan gibah yang pelaksanaannya secara tidak langsung disamakan oleh syaitan? Pertama, ketika ada obrolan yang mengarah ke gibah, mari kita ingatkan teman-teman kita yang ada di obrolan itu. Mengingatkan sesama itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila mereka tidak menghiraukan, mari kita tinggalkan obrolan itu dengan izin yang sopan. Yang ketiga, isi jam kosong kita dengan hal positif, contohnya mengaji, belajar, membaca buku, berolahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat, selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Melindungi dan Maha Penjaga. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita juga akan semakin terjauh dari gibah. Cukup sekian kultum sore hari ini. Semoga dapat kita ambil sisi positif dari apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.